Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, untuk memimpin doa, siapa tadi yang datang paling awal? Siapa tadi? Saya, Bisa Pak. ya? Oke, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Betul. Semua masuk ya? Ya. Alhamdulillah, semua sehat, semua siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Setelah mengecek kehadiran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian dalam hal seragam dan alat tulis yang kalian bawa ke sekolah pagi hari ini. Ada yang tidak pakai seragam pramuka lengkap? Ada. Ada. Putra. Apa Putra? Angkat tangan Putra. Coba hadap sini Putra. Berdiri. Ayo. Berdiri Putra. Putra tidak pakai apa? Hasduk. Kenapa tidak? Ketinggalan ya. Besok-besok harus dibawa ya. Nah, silakan duduk lagi. Yang lain semua lengkap? Lengkap. Alhamdulillah. Alat tulis bawa semua ya? Bawa. Ya, baik. Anak-anak, jadi untuk membiasakan kegiatan literasi, dulu di kelas 5 kalian kan sudah pernah mengikuti ANBK, ya. Dulu sudah pernah diberi pembelajaran kaitannya dengan literasi dan numerasi. Nah, sekarang di kelas selanjutnya itu kalian diberikan wawasan tentang pembiasaan literasi. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait pembiasaan literasi? Coba dari kelompok 3, ketuanya Puja. Apa yang sudah kamu lakukan? Menabung sisa uang jajan. Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan. Kamu nabungnya pakai apa? Celengan yang mana? Coba ditunjukkan ke temannya. Berdiri, kamu berdiri. Ya, diambil celengannya, tunjukkan temannya. Ya, dilihat teman-temannya kelompok lain, dilihat coba. Angkat tinggi Puja. Jadi setiap hari itu pembiasaan literasi finansial dari Puja. Finansial itu kaitannya dengan kegiatan menabung. Puja menyisihkan sisa uang jajannya untuk ditaruh di celengan. Kita beri aplaus untuk Puja. Kemudian kelompok lain, literasi lain yang bisa memberikan contoh, kelompoknya Tika. Coba diwakili oleh siapa? Bagas mungkin. Coba. Bagas sama, juga menabung. Iya. Iya. Berapa biasanya kamu menyisihkan uangmu dimasukkan ke celengan? 2.000. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bagas. Kemudian kelompok 1, ketuanya Rara, silakan. Gimana? Juga menabung? Ya, menabung. Yang literasi membaca ada enggak? Ada. Bibi, coba berdiri. Apa itu bukunya? Coba Bibi. Coba ditunjukkan ke temannya. Ya, Habibie membawa buku, ya, buku tentang apa itu? Burung ya? Beternak burung lovebird. Kenapa kamu suka itu?
Karena warnanya yang bagus. Warnanya yang bagus. Di rumah punya berapa? 2. Punya 2 ya. Silakan duduk, Mbak Titi. Nanti kalau teman-teman kalian pengen pinjam bukunya Habibie bisa ya. Atau kalian besok membawa buku cerita yang bagus untuk ditunjukkan ke temannya, diceritakan ke temannya juga itu baik ya untuk kebiasaan interaksi. Ada lagi yang bawa buku hari ini? Oh, maju depan. Dika, bawa buku apa kamu? Kisah seorang ayah. Di situ kisah-kisah seorang ayah. Berarti cerita tentang ayah. Ya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Dika. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu atau bisa diartikan sebagai tata tertib yang kita selama pembelajaran. Bapak sudah menyiapkan kertas hias tadi. Silahkan diisi kira-kira apa kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Silahkan diisi mulai dari sekarang. Sudah ditulis? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sudah. Silakan sekarang dikumpulkan perwakilan salah satu. Silakan duduk lagi. Baik, Bapak akan membacakan beberapa hasil kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Yang pertama yaitu tidak boleh makan selama belajar di kelas. Oke, disepakati ya? Ya. Terus kemudian mendengarkan teman sedang berbicara, ya, sepakati ya? Bagus sekali. Terus penting punyanya Rara, tidak mencolok saat ulangan. Ya, terima kasih. Ini Bapak simpan, nanti kita akan sebagai kesepakatan kelas hari ini. Baik anak-anak, Bapak ingin apakah pagi ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak akan memutarkan video tentang motivasi supaya kalian lebih termotivasi pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan disimak dan diikuti dengan baik. Ya.
Ini yang paling penting dari video tadi, ya. Sebelum ke sini, coba Bapak pengen tahu apa yang dapat kalian simpulkan dari video barusan. Coba kelompok 3, Gibran. Nah, cita-cita apa, Pak? Tentara, menjadi tentara. Kalau menjadi tentara berarti kamu sekarang harus rajin berlari, berlatih, ya. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Gibran. Terus di kelompok 2, Insa, apa yang kamu lihat dari video tadi? Semangat untuk mencapai cita-cita. Cita-citamu apa? Polisi. Sama seperti Gibran tadi, berarti harus lebih semangat untuk berlatih. Terus kelompok 1, apa yang kamu lihat dari video tadi? Cita-cita. Cita-citamu apa? Polisi, ya. Selain giat berlatih, berlari, ya, kalian juga harus punya prestasi dan belajar. Mungkin enggak kalian itu tidak punya semangat belajar tapi bisa keterima jadi polisi? Tidak mungkin, ya. Semua harus dilalui dengan kerja keras, ya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah menjawab. Itu jatuh punya siapa itu? Jabir. Punya Putra. Jabir. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah seseorang yang hidup tanpa cita-cita bagaikan kapal berlayar tanpa arah dan tujuan. Jadi tidak tahu arahnya ini mau kemana, akhirnya mau kemana, itu tidak tahu. Ya, tapi kalau kalian dari kecil sudah ingin jadi polisi, tentara, dokter, dan sebagainya, maka setiap pembelajaran kalian pasti akan memperhatikan dan mengikuti dengan giat baik. Oke, selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu masih berkaitan dengan pembelajaran kemarin, yaitu kita kemarin sudah belajar apa tentang menghasilkan energi dan juga bagaimana cara mengetahui kosakata baru. Ya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat efektif dalam kerangka teks eksplanasi. Kemudian juga dari listrik yang sudah dihasilkan di pembelajaran sebelumnya, kita juga hari ini belajar tentang bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari mana? Dari sumber listrik atau pembangkit listrik sampai akhirnya ke rumah. Bagus sekali. Baik anak-anak, Bapak akan menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan disimak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi. Tema 1, globalisasi di sekitarku. Ya. Silo ya, ditutup ya pintunya. Nah. Sudah agak jelas? Baik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu kalimat efektif. Apa yang dimaksud kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Kalimat dikatakan baik itu kalau memenuhi minimal
unsur pertama yaitu predikat dan subjek. Terus kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan (EYD) serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat tersebut. Kalimat memenuhi kaidah-kaidah tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Terus kemudian masih ada keterkaitan dengan pembelajaran yang lalu yaitu tentang kosakata baku, yaitu kosakata yang sesuai dengan KBBI. Kemarin sudah dicoba, saya suruh download KBBI di HP-nya masing-masing. Di rumah sudah dicoba ya. Jadi sekarang bisa dengan cepat mengetahui kosakata ini baku atau tidak, bisa dicek dari KBBI yang sudah ada di HP masing-masing. Bagus. Sekarang kita masuk pada unsur kalimat efektif, yaitu yang pertama apa? Memiliki unsur pokok kalimat. Kedua, tiga, menggunakan kata. empat, Menggunakan sumber daya yang tepat. lima, Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. ya. Diksi itu pilihan kata, ya. Berikut ini yang tertampil di depan itu adalah contoh teks eksplanasi yang sudah terdapat kalimat efektif dan kosakata baku. Ya. Di sini kita akan melihat tentang pembangkit listrik. Kemarin sudah saya tunjukkan, bisa dilihat lewat aplikasi Google Earth ya, itu bisa dilihat lewat laptop. Bisa dilihat lewat HP kalian, bisa melihat yang namanya PLTU seperti apa, PLTA seperti apa, itu bisa kalian lihat. Bagian-bagian pembangkit listrik kemarin apa saja? Turbin, generator, apalagi? Yang di pembangkit ada turbin dan generator. Sekarang dilanjutkan ke yang bagian distribusi listrik. Ada namanya yang pertama apa? Gardu induk. Kemudian gardu bertegangan tinggi, atau bisa dibilang itu namanya apa? Saluran udara ekstra tinggi, SUTEK. Ya. Sudah pernah dengar? Sudah sering ya, tapi belum tahu apa itu fungsinya dan manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk pada rangkuman. Jadi kalimat efektif itu tadi apa? Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah berlaku. Unsur yang harus dimiliki dalam setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, penggunaan diksi yang tepat. Contohnya sekarang, ada yang bisa bikin kalimat efektif secara sederhana? Subjek itu apa? Subjek itu pelaku, kita. Ya, contohnya Irsad. Irsad sedang belajar, itu sudah termasuk kata-kata baku dan termasuk kalimat efektif. Contohnya kita lihat. Tama Kusuma Wicitra. Saya Gunung Agung. Andi membeli sepeda baru, itu termasuk kalimat efektif, ya. Sekarang kita melihat video pembelajaran tentang bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Disimak dengan baik, kalau perlu dicatat. Penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali
kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tema 4, subtema 1, muatan pipa. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin, bisa belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu konsumen. Perhatikan proses penyaluran energi listrik. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6. Jadi penyaluran energi listrik itu adalah apa? Energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik tadi kemarin apa? PLNA, terus PLTS. Nah, seperti itu. Nah, dari situ listrik dihasilkan. Terus kemudian proses selanjutnya adalah sampai 24 kilo. Tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan, ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan untuk dinaikkan tegangannya. Nah, yang kedua dari sini, dari pembangkit listrik itu disalurkan ke namanya kotak ini apa? Gardu induk untuk dinaikkan tegangannya. Supaya apa? Nanti dijelaskan lagi, ya. Supaya dalam proses ke sini itu tidak mengalami kerugian, tidak hilang di tengah jalan, ya. Oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut Nah, ini yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah lihat sutet, ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan sutet dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka, jadi siapa yang mendapatkan kemanfaatan pertama dari energi listrik? Industri. Industri di Tulungagung itu apa? Contoh. Industri. Ayo. PLN itu kan yang punya listrik. Pabrik, pabrik di Tulungagung apa? Pabrik Mojokerto, Pinter. Apalagi? Apa? Ya, pabrik gula Mojokerto. Terus lagi apa? Mall-mall yang besar, ya. Di sini ada Bravo, itu butuh energi yang besar di sini. Terus industri yang bikin pabrik-pabrik, ya. Lanjut. memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet,
Kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan. Nah, kalau di nomor 2 tadi, ya, ini tadi dinaikkan atau diturunkan? Dinaikkan. Namanya trafo apa? Untuk menaikkan. Step up. Sementara di nomor 4 itu ada trafo lagi, fungsinya untuk menurunkan. Kenapa kok diturunkan, dinaikkan? Karena di sini butuh energi listrik yang besar untuk menyuplai industri dan pabrik-pabrik tadi. Apa yang terjadi ini tidak diturunkan langsung ke rumah kalian? Meledak, terbakar, ya, konslet, ya, tingkatan paling rendah itu konslet. Kedua, meledak terus terbakar, ya. Jadi harus diturunkan menjadi 22 volt, kemudian bisa masuk ke rumah-rumah kalian. Ini adalah peta konsep aliran distribusi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kalian. Nanti ada lembar kerja yang kalian harus mengisi dan menceritakan tentang konsep ini. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Bisa. Semangat, bisa enggak? Bisa. Oke. Oke anak-anak, setelah kita melihat materi tadi tentang distribusi listrik, terus kemudian kalimat efektif, sekarang Bapak akan mencoba sejauh mana penguasaan kalian dalam materi yang sudah melalui lembar kerja peserta didik. Nanti satu kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja, nanti bisa dibagi, isinya ada 1, 2, 3 halaman. Nanti bisa dibagi dengan kelompoknya biar lebih cepat, ya. Yang penting semua kelompok harus bekerja, tidak ada yang menggantungkan temannya. Ini saya bagi, nanti bisa dilihat isinya. Sudah, sambil diperhatikan untuk yang halaman pertama, di situ ada poster, ya. Kalian diminta untuk mengamati poster tersebut, kemudian menuangkannya dari hasil diskusi kalian bersama kelompok ke dalam kolom yang sudah tersedia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada teks eksplanasi tentang mengapa terjadi mati lampu. Ada 3 paragraf. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks, diskusikan jawabannya bersama teman satu kelompokmu. Jadi dibaca dulu, ya, teksnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Dan yang terakhir adalah kalian diminta untuk membuat peta konsep dari alur distribusi listrik, ya. Itu bisa dilihat di buku paket halaman 25 dan 45, ya. Petunjuknya kalian tinggal menentukan nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Pembangkit listrik. Kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, sampai akhirnya ke nomor 6 itu apa? Gambar rumah warga, rumah kalian, ya, diceritakan bentuknya seperti apa. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo semua kelompok, semua anggota kelompok mengerjakan. Jangan lupa RKPD-nya ditulisi, kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa saja. Nanti saya akan keliling untuk menilai proses
diskusi kalian. Gimana kelompok 1? Kelompok 1 ada pertanyaan? Nah, di sini ada gambar poster ya. Jadi gambar poster ini kamu ceritakan. Ini poster tentang apa? Fungsinya poster ini itu apa? Terus ini. Mau dijelaskan nomor 1 itu apa? Ya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Progresnya dari sini ke sini, sini. Ya. Dibuka ya. Kelompok 2 gimana? Bisa jelas? Poster ini bercerita tentang apa? Ya. Pesannya apa? Silakan disampaikan dulu. Nah ini baca dulu, kemudian dijawab. Kelompok 3 ada masalah? Masih bisa ya? Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya. Coba dilihat untuk yang poster. Di situ kalian melihat apa? Nah, poster ada tiang listrik dengan saluran transmisi yang terhalang oleh adanya apa? Pohon yang tumbang. Terus ada apa lagi? Ada anak-anak bermain layang. Layangannya menyangkut di kabel listrik. Terus kemudian juga ada gambar kebakaran. Jadi jangan sampai kita membakar sampah itu di bawah tiang listrik. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang untuk teks eksplanasi mengapa mati lampu, di situ bercerita tentang peristiwa yang bersifat fakta kaitannya kenapa bisa sampai terjadi mati lampu. Apakah listriknya habis ataukah ada gangguan? Itu ada di teks mengapa mati lampu. Bukan lagu ya. Siapa yang bisa nyanyi mengapa mati lampu? Rara bisa? Nanti nyanyi ya. Bisa nggak?
Sekarang yang ketiga, yaitu membuat peta konsep tentang alur distribusi listrik, yaitu ada di poin 1 sampai 6. Diceritakan 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, fungsinya apa, sampai listrik yang dimulai dari sumber listrik sampai ke rumah kalian. Ya, bisa terang satu. Yuk dilanjutkan. Terang bantu mengerjakan ya. Ini Bapak sambil melakukan penilaian proses diskusi kalian. Putra, ayo dibuka bukunya, Putra. Gimana? Bingung apa? Yang dilihat halaman 20. Gimana? Mengalirkan energi listrik. Baca. Kalau Anda bisa, boleh bertanya. Ya. Ceritanya gimana mulai dari pembangkit ini sampai akhirnya bisa ke rumah. Baca dulu. Bagas. Bisa? Bisa. Rizky, bingung? Bisa. Bukunya Pak ditutup, dibuka. Halaman 25. Ini kan prosesnya mulai dari pembagian sampai menaikkan tekanan, menurunkan, akhirnya sampai ke rumah penduduk. Ceritanya ini. Baca. Kalau Anda kurang jelas boleh bertanya. Bisa? Gimana? Oke, silakan dilanjutkan 5 menit lagi. Sudah selesai? Ya, sekarang kelompok 3 dulu. Silakan maju ke depan semua. Bertanya. Nanti yang lain mendengarkan, silakan mencatat hal-hal penting dan silakan ajukan pertanyaan. Ya. Yang poster, silakan diceritakan. Anita, agak maju. Yang keras. Fungsi poster tersebut untuk peduli bahaya listrik dan mengajak untuk kita menanam pohon besar, buka jaringan listrik, mentangkal jaringan listrik, membakar
Oke, beri plus untuk kelompok 3. Bertangan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Silakan. Kelompoknya Sandra? Sudah, jelas? Silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Yang menyalurkan energi listrik, peta konsep menyalurkan energi listrik. Coba bisa diri siapa? Gagas. Silakan dibaca. Pembangkit listrik disalurkan ke transmisi. Yang lain menyimak ya. Untuk transmisi listrik dinaikkan kegunaan atau naik bersamaan dengan 500. Disalurkan ke pabrik rumah dalam dulu energi listrik disalurkan kegunaannya sampai ke disalurkan ke rumah-rumah pengatur. Baik, beri plus untuk kelompok 2. Selanjutnya yang menjawab pertanyaan, mengapa mati lampu? Coba yang keras, maju ke depan atau maju ke kisah. Ketidaksiapan Pertanyaannya dibaca dulu. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Penyebab ketidaksiapan pembangkit gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Terus, Alam dari petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan. terus nomor 3. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Tidak mengganggu jaringan kabel udara. Mensiap pembangkit dan mencegah gangguan. Ya, beri plus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3, ayo maju. Silakan dibaca tentang peta konsep distribusi listrik. Maju ke depan. Yang keras. Setelah energi listrik dinaikkan di titik pembangkit, mobil listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh konverter menaikkan tegangan hingga 500 kV. Kilovolt. KV itu kilovolt ya. Dicatat yang lain. KV sama dengan kilovolt. Diteruskan ke sebagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran jarak tegangan strategi Sutet. yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit setelah melakukan sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Ya. Beri plus untuk kelompok 3. Kelompok 1. Selanjutnya untuk yang poster, silakan maju. Maju. Keras. Yo, keras, kok malah kecil suaranya. Kita hendak menghindari menanam pohon besar, membakar sampah di dekat tiang listrik, menghindari jangan di dekat listrik. Nah, baik. Jadi pesannya dari Aldo tadi yang pertama yaitu kalau pohon sudah besar dan berada di sekitar tiang atau transmisi listrik harus ditebang. Kemudian yang kedua, nanti pesan juga untuk orang tua atau tetangga kalau waktu ada bakti atau waktunya bersih-bersih rumah itu jangan sampai membakar sampah di bawah tiang listrik ya. Beri plus untuk kelompok 1. Sudah, kalau sudah LKPD-nya yang sudah dikerjakan dikumpulkan per kelompok. Yuk. Yuk, tepuk semangat. Tepuk 1.
2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak membagikan evaluasi pembelajaran, game dulu. Setuju Anda? Kelompok siapa yang berani tampil ke depan? Ayo, langsung. Hanya bermain game, ya maju depan sini. Hadap sana dulu. Hadap ke temannya, semua memperhatikan. Ya. Loh, hadap sini dulu. Hadap sini dulu. Ya. Enaknya kita bermain game apa ini? Game kata berkait. Ya. Jadi kata berkait itu nanti siapa anggota kelompok yang paling belakang akan saya beri clue, kemudian menyampaikan ke temannya depannya, dan akhirnya paling depan menebak apa yang saya sampaikan. Ya, clue-nya adalah nama binatang. Ya, silakan semua hadap ke timur. Semua hadap ke timur. Tidak boleh berkata, hanya menunjukkan gerak. Silakan dimulai. Yuk. Betul salah? Yang benar adalah ular. Ya, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Yuk, gantian. Kelompok siapa yang berani? Ya, kelompok 2. Ayo maju. Silakan diatur supaya komunikasinya baik. Macam mana? Ya. Siap? Yuk, dimulai. Ayo. Nama binatang. Monyet. Benar atau salah? Salah. Apa yang benar? Unta. Unta. Berarti di sini yang kurang adalah apa? Petunjuknya. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Yuk, siap. Benar? Beri tepuk tangan. Baik, silakan duduk kembali. Pentingnya kita memberikan game pada pembelajaran itu supaya tidak membosankan dan juga memecah kebuntuan supaya kembali semangat. Karena sudah semangat, sudah saatnya mengerjakan ulangan. Ya, silakan ditulis nama seperti tadi. Kalau pilihan ganda disilang, kalau urean langsung ditulis jawaban.
tulis identitasnya dulu, pilih jawaban yang ya. Mudah-mudahan yang penting kalian sudah menyimak, nanti pasti bisa mengerjakan. Kalau ada kesulitan terkait soal kurang jelas, bisa ditanyakan, ya. Atau gambarnya ada yang tercetak kurang jelas, juga bisa ditanyakan. Bisa sekarang TV sudah sampai gambar, luar biasa, ya. Ada kan di buku semua? Tulisannya yang bagus, ya. Sudah kelas 6, tulisannya jangan seperti anak TK. Putra tulisannya besar, kurang besar itu. Sudah sampai gambar. Kira-kira gambar apa itu? Cari yang sesuai dengan bentuk gambar itu. Kira-kira itu gambar apa?
Oke, sudah waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Ketua kelompok membawa hasil kerjaan temannya untuk dikumpulkan ke depan. Habis ini ada yang menarik lagi. Kita akan ya. Jadi kelompok 3. Dan sekarang duduknya menghadap ke layar semua. Disiapkan kertas dan alat tulis. Permainan ini membutuhkan konsentrasi ya dan kemampuan bernalar kritis kalian. Putra sama Insat hadap depan. Sandra, Tara. Baik. Yang pertama, perhatikan. Ini permainan yang membutuhkan konsentrasi. Itu open, tutup, itu close. Kalau komputer itu open, kamera itu sudah bisa. Berapa salah? Komputer itu open, kamera itu open. Ada yang sudah tahu kuncinya? Lanjut. Sate itu open, laptop itu apa? Open. Apa nama bos? Siapa sih jawab? Open. Siapa yang close? Jawabannya yang benar adalah close. Tak alasannya apa? Satu lagi. Kamar itu open, jendela itu Open. sudah tahu? Sudah. Apa kuncinya? Pengucapan. Kamera, jendela. Saya nutup enggak? Enggak, tapi kalau laptop. Baik. Yang pertama, perhatikan. Ini permainan yang membutuhkan konsentrasi. Buka itu open, tutup itu close. Kalau komputer itu open, kamera itu yang bisa kan? Apa? Close. Berapa salah? Komputer itu open, kamera itu open. Ada yang sudah tahu kuncinya? Lanjut. Sate itu open, laptop itu apa? Open. Apa nama bos? Siapa menjawab open? Siapa yang close? Jawabannya yang benar adalah close. Tak alasannya apa? Satu lagi. Kamar itu open, jendela itu sudah tahu? Apa kuncinya? Pengucapan. Kamera, jendela. Saya tutup enggak? Enggak dong. Tapi kalau laptop tahu? Nanti silahkan
tebak-tebaki temannya yang hari ini belum tahu atau nanti di rumah ya, bisa ya. Lanjut, kuncinya kalau mulutnya membuka itu open, mulutnya menutup berarti close. Bisa? Lanjut. Ini lagi. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Lihat ini dulu. Boleh ikut tapi harus bawa barang. Saya mau ke Jember. Pertama, saya membawa jaket. Kedua, saya membawa ember. Ketiga, saya membawa apa? Bisa? Salah. Apa? Motor. Benar. Saya masih bingung nanti tak tunjukkan kuncinya. 2. Saya liburan ke Korea. Tono membawa kamera, Tini membawa obat, Tejo membawa wanita. Salah. Salah. Mobil. Salah. Makanan. Salah. Salah. Air. Membawa rambutan. Tak ulangi lagi. Saya mau ke Jember. Pertama, saya membawa Jaket. kedua, saya membawa Ember. ketiga, saya membawa Motor. motor boleh, mobil boleh, makanan boleh. Oh. Sudah tahu kuncinya? Sampun. Apa? Huruf ketiga dari Jember. J-nya jaket, E-nya ember, M-nya sembarang yang diawali huruf M. Logika kalian bernalar kritis itu di sini. Saya liburan ke Korea. Tono membawa kamera, ini membawa obat, Tejo membawa rambutan, membawa rambut yolek, membawa rautan boleh. Bisa? Ya, nanti silahkan dipraktekkan sendiri di rumah. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk untuk kita semua. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada penutup pembelajaran. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Tapi sebelum menutup pembelajaran, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan, seru. Apalagi? Menantang, ya, karena ada permainan. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa yang kalian pelajari dari pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh kelompok 1, silakan. Kalimat efektif. Berdiri. Apa? Kalimat efektif. 1, terus? Jaga efektif. Sekarang duduk, kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili? Insat, 2 berdiri. Apa yang kalian pelajari? Menyalurkan listrik, terus pendistribusian listrik, bagus. Kelompok 3, silakan. Puja, diwakili. Berdiri. Apa Puja? Teks eksplanasi, terus kalimat efektif. Terus lagi juga kita tadi belajar tentang kosakata baku. Terus kemudian sing tadi layangan apa? Poster tadi berbicara tentang apa? Mati lampu. Bahayanya kalau kita menyalahgunakan atau kurang hati-hati terhadap arus listrik. Baik anak-anak, jadi untuk
menjaga listrik itu supaya tidak mengalami gangguan, terus kemudian bisa dipastikan listrik itu sampai ke rumah dengan baik, dan ketika sudah sampai di rumah itu tidak terjadi konslet. Siapa di rumah sering terjadi konslet? Nah, jarang. Konslet itu tidak terjadi karena adanya percikan arus listrik. Terus kemudian nanti Bapak akan memberikan PR kepada kalian. Nanti PR akan saya sampaikan lewat WA group. Jadi nanti silakan dilihat setelah pulang sekolah PR-nya apa. Yang jelas kaitannya nanti tentang cara menghasilkan listrik dan mendistribusikan listrik. Terus kemudian juga di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana tadi menghasilkan listrik, menyalurkan. Yang kurang adalah bagaimana cara menghemat listrik. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang cara menghemat listrik. Baik, itu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini kalian bisa istirahat dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan manfaat seperti motivasi di awal tadi sesuai dengan cita-cita yang sudah kalian inginkan. Ya, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.